Pada umumnya, partisipasi pemilih saat pemilihan kepala daerah akan berbeda dengan pemilihan DPRD tingkat kabupaten kota. Perubahan tersebut dipengaruhi jumlah pertumbuhan data pemilih tetap. Hal lain yang cukup memberikan pengaruh terhadap partisipasi pemilih adalah para aktor yang dapat menggerakkan pemilih untuk mau memilih. Nah, pada pemilihan DPRD selalu melibatkan pemilih yang cukup besar dibandingkan pemilihan bupati atau wali kota. Alasannya cukup sederhana, jelas calon anggota DPRD lebih banyak dibandingkan calon bupati dan wali kota. Sehingga para aktor penggerak pun semakin banyak dengan berbagai varian kelompok. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah baru sekali dilaksanakan, yaitu di tahun 2017. Untuk tidak berasumsi, kita akan lihat terlebih dahulu partisipasi pemilih tahun 2014 tentang pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil Gulamasta. Partisipasi pemilih tahun 2017 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah. Dan partisipasi pemilih tahun 2019 tentang pemilihan DPRD Kabupaten Buton Tengah. Tahun 2014 partisipasi pemilih di Kecamatan Mawasangka mencapai 11.069, tahun 2017 mencapai 12.637. Soal partisipasi pemilih tahun 2019, yang umum diketahui publik adalah 49 ribuan, namun hasil dari perhitungan yang saya lakukan bersama tim dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi pemilih mencapai 50 ribuan. Sebenarnya tidak juga. Apabila direpresentasikan dari total DPT, seharusnya partisipasi pemilih dari tahun 2014 sampai tahun 2019 stagnan di angka 59,62%. Namun kenyataannya dari tahun 2014 sampai tahun 2017 partisipasi pemilih meningkat hingga 9,70%, dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan 5,48%. Pertumbuhan partisipasi pemilih berdasarkan pertumbuhan DPT terjadi pada perubahan angka semata. Saya coba buat analogi sederhananya seperti ini. Sebut saja di tahun A, total DPT mencapai 1000, dan partisipasi pemilih 500. Di tahun B, total DPT mencapai 2000, dan partisipasi pemilih mencapai 1000. Sepintas ketika melihat dari total DPT, ada pertumbuhan sebesar 500. Namun jika direpresentasikan partisipasi pemilih dari total DPT, jelas terlihat pertumbuhan partisipasi pemilih dari tahun A ke tahun B, mengalami stagnan di angka 50%, karena angka 500 adalah 50% dari angka 1000, dan 1000 adalah 50% dari angka 2000. Di tahun 2020, saya bersama tim telah melakukan riset lapangan. Sebut saja, kami telah melakukan simulasi pemilihan di Kecamatan Mawasangka. Dan hasilnya menunjukkan partisipasi pemilih mengalami kenaikan hingga 7,79%. Selain dikarenakan adanya pertumbuhan DPT, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini, dan adanya dominasi aktor baru membuat partisipasi pemilih meningkat. Pemilih yang memilih petahana di tahun 2020 yang ada di Kecamatan Mawasangka, menurun hingga 43,34% dari jumlah pemilih yang memilih petahana di tahun 2017. Sekali lagi saya katakan, hal ini dikarenakan adanya dominasi aktor baru. Dari hasil riset yang telah dilakukan, kami telah membagi Kecamatan Mawasangka menjadi 3 wilayah. Di antaranya, Tengah Mawasangka, Utara Mawasangka, dan Selatan Mawasangka. Setelah membagi Kecamatan Mawasangka menjadi 3 wilayah, selanjutnya kami membuat klaster zona wilayah menjadi 5 kategori, di antaranya, zona aman, zona standar, zona warning tingkat 1, zona warning tingkat 2, dan zona rawan atau zona tidak aman. Secara umum, si petahana masih bisa merubah tingkat zona wilayah. Setidaknya ada 11 wilayah dari total 17 desa dan 2 kelurahan yang memiliki potensi perubahan zona wilayah hingga 60%. Kalau soal itu, mungkin nantinya saya akan jelaskan pada video berikutnya, atau mungkin nanti di lain waktu bro. Kesimpulannya, si petahana masih memiliki potensi merubah konstelasi politik di tiap wilayah. Jika cara dan waktunya dapat diperhitungkan, sesuai durasi waktu yang tersisa, sebelum tiba waktu pemilihan kepala daerah berikutnya. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton.
Jangan lupa share video ini, apabila dianggap sangat bermanfaat.